Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini malam Minggu 14 Maret tahun 2026, kami dari PCM Juwiring Klaten menghadiri Karimah Ramadan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten. Kita masuk ke dalam. Ini lokasinya Gedung Dakwah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten, PCM Klaten. Kita naik ke lantai 2, tempat berlangsungnya acara kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karimah Ramadan. Kata alaina bisyami fi syahr Ramadan. Syahrul unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Salahuddin Zuhri, Magister Pendidikan, Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan cabang, pimpinan lanting, kepala usaha, seluruh warga Muhammadiyah Klaten yang saya hormati. Alhamdulillah, selamat datang di kajian Karimah Ramadan 1447 Hijriah di Gedung Dakwah Muhammadiyah Klaten. Bapak Ibu, pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di malam terakhir kajian Karimah kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita maksimalkan untuk kajian seperti kali ini. Telah hadir pada kesempatan kali ini Ustadz milenial, Ustadz Gerzi ya. Ini masih muda. Beliau Ustadz Salahuddin Zuhri, Magister Pendidikan. Beliau adalah pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta. Nanti bisa kenalan sendiri ya untuk acara kali ini dengan tema yang agak unik dengan temanya, yaitu mempertahankan amaliyah warga Muhammadiyah di tengah gempuran medsos yang semakin membuat resah. Ya. Kalau Bapak Ibu punya HP, sekali dikirimi amalan-amalan ya, banyak sekali. Maka seperti apa sebetulnya amalan Muhammadiyah yang kita pertahankan ini akan dikupas tuntas pada malam hari ini oleh Ustaz Salahuddin Zuhri. Untuk itu marilah pada acara kajian malam hari ini kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini terselesaikan dengan baik. Pada Ustaz Zuhri kami persilahkan ya. Dipersilakan, biasanya jam 10 itu selesai Ustaz. Tapi telah gantung lihat audiennya nanti. Mas kantuk ya cuma tek-tek ya. Tapi kelihatannya orang kantuk gitu. Oke. Monggo Bapak, Ibu, Ustaz, dipersilakan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nurun tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat karunia Allah dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten, Ustaz Iska, ada Prof. Wisnu dan seluruh jajaran-jajaran yang belum mendapatkan disebutkan satu demi satu. Ada majelis, saya kira lengkap, jajaran 11 lengkap. Majelis tabligh juga luar biasa mengotori. Dan yang tidak kami lupakan, ibunda tercinta pimpinan Aisyah daerah Klaten yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah perjumpaan malam hari ini semoga sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani tahabbani ilallah ijtama'a wa tafarraqan. Dua golongan yang saling mencintainya karena Allah, maka kelak akan mendapatkan naungan saat tidak ada naungan di padang mahsyar kecuali naungan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang ketika berjumpa kumpul niatnya karena Allah. Maka ibu, bunda, ayahanda semuanya pastikan kita kumpul di sini bukan karena yang lain. Jangan karena Ustadz cilik ini bisa ngaji ora. Jangan karena seperti itu. Kalau karena seperti itu nanti tidak dapat apa-apa. Maka pastikan tata niat lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita diminta untuk berbicara terkait dengan tema yang telah diberikan ke kami terkait mempertahankan amaliyah warga Muhammadiyah di tengah gempuran media sosial yang cukup meresahkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kemudian saya jauh lebih membahas mengenai apa yang menjadi tema kita, bisa dilihat di depan terlebih dahulu. Ustaz, ini apa ini Ustaz? Ustaz, ini gambar apa ini Ustaz? Ada yang tahu bahwa ini gambar apa ini? Bu? Burung hantu pakai apa ini? Pakai headset, sedang apa ini Bu? Sedang mainan laptop. Burung hantu yang namanya hantu itu identik dengan keburukan, identik dengan sesuatu yang dijauhi. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Karena setan itu musuh yang nyata. Maka saya representasikan menjadi burung hantu. Tetapi kita perlu belajar pada burung hantu atau setan pada bulan suci Ramadan. Terima kasih. Masya Allah. Punten nggih Bu Bapak, saya disuguhi panjenengan boten sabar nggih. Sampun. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, kenapa kemudian gambarnya ini namanya hantu itu mesti menjadi musuh dan menakuti. Tapi perlu diketahui, hantu ini pakai headset. Artinya apa? Hantunya masa bodoh dengan lingkungan yang ada. Yang penting ia fokus dengan kerjanya. Halo? Burung hantu ini fokus dengan laptopnya, telinganya disumpal agar fokus merusak umat manusia. Nah sekarang kebalikan dari itu, apakah kita sudah menutup telinga kita sehingga agar kita tidak mendengarkan cibiran-cibiran orang saat fokus melakukan ibadah, saat melakukan aktivitas berkarya di dalam persyarikatan? Kalau belum, berarti kita kalah dengan setan pakai headset. Oh jelas gak? Maka sengaja saya kasih background burung hantu pakai headset ini biar kita jelas. Burung hantu saja fokus dengan tugasnya. Yang kedua, ibunda, ayahanda semua yang dirahmati oleh Allah, saya menuliskan beberapa nasihat singkat di sini. Kegelisahanmu menunjukkan di mana posisimu. Ibu, bapak,
Sekarang apa yang kita gelisahkan dari hari kita ini? Ibu gelisah apa Bu? Mikir utang? Bapak gelisah mikir apa? Mikir ibu? Insya Allah. Atau mikir apa? Ada yang mikir mau lebaran, beli pakaian, ada yang mikir istrinya, mikir suaminya, mikir anaknya. Ada juga yang gelisah dengan dirinya sendiri yang belum selesai dengan permasalahannya. Maka kegelisahan orang itu menunjukkan di mana kualitas posisi dirinya. Kalau gelisah kita hanya sebatas ukuran dan urusan perut, maka ya kapasitas kita tidak ada lebih daripada apa yang dikeluarkan dari perut. Tapi kalau kemudian kegelisahan kita berpikir terkait dengan orientasi masa depan, berarti kita memang orang yang istimewa. Lah persyaratan kita Muhammadiyah ini bukanlah gerakan yang berputar untuk hanya memikirkan keuntungan pribadi semata, tetapi gerakan yang akan memikirkan terkait keberlangsungan kalimat la ilaha illallah yang dapat memberikan kemanfaatan di seluruh alam semesta sehingga mengantarkan pada kebaikan kehidupan akhirat. Maka seringkali disebut apa di dalam himpunan putusan tarjih Ibu? Li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat mereka. Oke. Sebelum saya lanjutkan, Ibu Bapak sehat semua nggih? Ketinggalan pun ngantuk. Tadi MC bilang kalau sudah ngantuk diakhiri, maka akan segera saya akhiri. Pun ngantuk modern? Lagi prolog ini belum ngaji nih, lagi prolog. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan, pastikan kegelisahanmu itu terkait dengan urusan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kegelisahan kita ini hanya urusan yang receh. Saya ulangi, urusan yang receh. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Saat diuji tidak enak, banyak utang, banyak masalah, suami lagi marah-marahan, istri cerewet, anak banyak mintanya, keluarga gak mendukung, masih jomblo juga. Ini saya punya kawan Pak Nakib tapi jomblo. Ini gimana hukumnya? Menghalalkan sesuatu yang haram tapi dirinya belum terhalalkan. Ibu, Bapak, saya titip ini kawan saya ini KUA di Klaten ini. Monggo berdiri Mas. Beliau ini tugas di Klaten KUA. Barangkali ibu punya anak perempuan, nah cocok. Nanti saya yang bisa menghalalkan. Beliau sering menikahkan orang. Kadang-kadang cerita kepada saya ini menghalalkan orang, tapi kok saya belum dihalalkan. Lah ngopo njuk dan suwe-suwe. Saya lanjutkan. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, maka saya lanjutkan dulu. Ibu Bapak, kalau kita tadi berbicara mengenai keresahan kita di dalam dunia media sosial, maka terlebih dahulu mari kita tengok sebuah hadis yang sangat populer. Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihha wal farah. Ada hal yang sering kita lalaikan, ada hal yang sering kita lupakan. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua waktu luang. Kenapa ini kami sampaikan? Banyak orang yang mengaku bermuhammadiyah sampai kemudian mungkin jadi pimpinan. Mungkin sampai jadi pimpinan. Tetapi saat ditanya apa bedanya Muhammadiyah dengan yang lain, bingung. Saat ditanya bagaimana takbir Muhammadiyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau gini. Yang benar yang mana? Gimana i'tidal menurut tarjih? Sami Allahu liman hamidah
hamidah, sami Allahu liman hamidah. Gimana kemudian tasyahud menurut tarjih? Gimana kemudian bacaan iftitah menurut tarjih? Bagaimana amaliyah yang lainnya? Seringkali kita terjebak karena ini. Semua sibuk ngaku Muhammadiyah, apalagi sekarang sebagai ormas terkaya. Tetapi mohon maaf, melupakan ini, 2 hal ini. Saat sehat nggak ngopo-ngopo, saat dikasih waktu luang nggak belajar. Padahal Nabi Muhammad SAW, Bunda, Ibu, Bapak, Nabi menegaskan, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, semua terlaknat apa yang ada di dalam dunia kecuali 4 perkara. Illa zikrullah, kecuali banyak zikir, wa mawalah, dan sesuatu yang senada amal soleh, ketaatan, hal-hal yang positif. Atau yang ketiga, wa alimun, orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya untuk membimbing umat. Atau yang keempat, wa muta'alimun, dan orang yang gemar menuntut ilmu untuk memantaskan dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan kesempatan 2 ini, minimal warga Muhammadiyah mengambil bagian wa muta'alimun, yaitu orang yang gemar memantaskan diri dengan perbekalan ilmu. Maka biasanya kajian di Muhammadiyah itu kalau ngaji terus bawa buku nyatet, biasanya ya. Kalau enggak berarti ya enggak biasa. Sekarang langsung direkam Ustaz. Bu, didengarkan Bapak. Dengarkan baik-baik. Belgedes. Nanti kalau rekamannya itu sudah selesai, nopo dikaji? Belbrut. Rekamannya ada. Dibuka berapa kali, Bunda? Berapa kali? Nggak yakin saya. Kenapa kita hari ini termanjakan? La yunalul ilmi birohatil jasad. Ilmu tidak diperoleh dengan memanjakan jiwa. Dan kalau sudah ada di layar, sudah direkam, nggak ngopo-ngopo, kadang-kadang nggak mendengarkan. Nanti saya dengarkan di rumah. Gitu mikirnya. Sampai giliran di rumah nggak dibuka. Tapi beda saat menulis. Kalau menulis, otaknya ingat, tangannya bergerak sebagai saksi. Semakin banyak yang terlibat, maka semakin banyak besok yang bersaksi di hadapan Allah. Oh, sampai sini sakit dipahami, Bu, Bapak? Sebelum sepanen, Ibu, saya punya peci. Saya pakai pas. Saya punya peci, beli, ukurannya sama, mereknya lain, terus saya pakai kekecilan gini, yang diganti kepala apa pecinya? Kenapa nggak kepala? Angel, ya bukan angel. Ya memang nggak bisa. Kepala apa pecinya? Karena peci ini urusan furu'iyah, urusan cabang, bisa diganti. Tapi kalau kepala nggak bisa. Itulah di dalam ilmu akidah disebut dengan al-haqiqah al-mutlaqah. Sebuah hakikat yang mutlak yang nggak bisa ditawar. Di dalam urusan beragama, sesuatu yang nggak bisa ditawar adalah Al-Quran, wahyu. Maka di dalam hasil Muktamar Solo muncul yang disebut dengan khasaisul khamsah. Apa itu? Khasaisul khamsah. 5 karakteristik Islam berkemajuan. Salah satu poin diantaranya adalah ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali pada petunjuk Quran dan sunnah. Berarti apa? Harus mau berbenah belajar dari petunjuk. Karena apa? Bukan pilihan, tapi harus dipegang. Jadi tidak hanya pilihan lagi, memang harus. Tidak seperti peci yang dipilih, tetapi kepala wajib mutlak harus ada. Bayangkan saya ngaji di sini nggak pakai kepala. Kinten-kinten apa yang terjadi, Ibu Bapak? Lari gitu kan? Coba flyer yang muncul, terus tidak ada kepala saya. Kira-kira banyak yang protes betul? Satu protes, kalaupun ada jamaah sampai berangkat dipastikan jamaahnya bermasalah.
dipastikan jamaahnya bocor halus alias stres. Lo ngapain nggak punya kepala kok jangan datangi? Wong yang punya kepala yang bocor halus alias gila saja kita nggak mau kok. Bu, pangapunten, jenengan ajengi mantu. Terus calon mantunya ini laki-laki, keluarga gede, ganteng, hebat sekali, kaya, gajinya setiap bulan 5M, kurang ya 10M, ya gajinya 10M per bulan. Tapi sebelum akad nikah seminggu ternyata terpeleset, terus kepalanya kejedut batu, akhirnya stres, bocor, alias gila. Kira-kira jenengan lanjutkan nikah untuk anak panjenengan nopo dibatalkan? Kaya loh, dilanjut nopo dibatalkan? Masih ganteng loh anaknya ini, kaya, ganteng, gagah, nasabnya bagus, kurangnya cuma gila. Mau dilanjutkan nikah nopo mboten? Artinya urusan akal otak ini menjadi penentu. Begitu pula kehidupan beragama. Fakullil murajji ma'al umur bi ghairi ijtihadin rahautal muhal. Katakan siapapun yang pengen kesungguhan, yang pengen keberhasilan, yang pengen kejayaan tanpa kesungguhan di dalam kehidupan, Anda hanya berburu omong kosong. Maka harus sungguh-sungguh kalau pengen keberhasilan. Termasuk berhasil di dalam menjalankan keberislaman sebagaimana amaliyah yang kita pahami di dalam gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Maka rumus pertama, kesehatan difungsikan, waktu luang diisi, jangan nunggu waktu senggang. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ini, ihalatukal a'mal ala wujudil farad min rukunatin nafsi. Menunda sebuah amalan karena nunggu waktu sehat, nunggu waktu luang, nunggu nanti kalau banyak kawan, nunggu kesempatannya ada, itu merupakan ciri kebutuhan jiwa. Jadi kalau orang nunggu nanti kalau rame ngajinya baru semangat, itu tanda imannya bermasalah. Kok nunggu nanti waktunya lapang baru bergerak, bermasalah. Pimpinan nunggu nanti kalau kemudian sudah ada dana banyak, mesti bermasalah. Semua tidak perlu ditunggu, tapi semua butuh eksekusi nyata. Oke, kita lanjutkan. Itu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah realitas yang kita jumpai apa? Ini realitasnya. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Dan ada orang itu yang menyembah Allah itu cuma pada tepian. Saat kemudian diuji dengan kebaikan, ia merasa cukup, merasa seolah-olah tidak butuh dibantu Allah. Saat sehat lupa, saat kaya lupa, saat kemudian jadi ASN lupa ngurusi persyarikatan. Ada yang di sini yang saat jadi ASN lupa ngurusi persyarikatan? Betul-betul deh. Alhamdulillah karena orangnya nggak makan. Saya sampaikan ini penting. Saya pernah ditanya saat sebelum saya di wilayah, saat saya masih jadi ketua PDPM Kota Jogja, ada beberapa kawan bilang gini, Gus, saya izin saya nggak bisa rapat, sibuk banget saya. Jawaban saya sederhana, sibuk apa? Ya, sibuk apa? Kamu itu saat dilantik, tahu nggak konsekuensi saat dilantik itu nambah kesibukan? Halo, ibu bapak, saat orang dilantik itu nambah kesibukan atau tambah kurang? Tambah kesibukan atau tambah kurang? Lah kok alasan sibuk? Maka tidak boleh pimpinan alasan sibuk saat kemudian sudah menyanggupi kepemimpinan. Mundur, aja jadi pimpinan. Kapok ya. Pun jelas sampai sini ya. Maka tidak boleh pimpinan beralasan sibuk dengan alasan apa? Oh ada ini ada itu. Kalau sudah menyanggupi memimpin persyarikatan, maka tidak ada alasan kesibukan. Karena saat kita dilantik, konsekuensi logis dari dilantiknya seseorang itu nambah kesibukan. Dan alasan sibuk itu dari mana ceritanya? Maka ayat ini harus difahami. Karena banyak orang beribadah termasuk bermuhammadiyah itu hanya modal SK.
hanya modal aum, kapok, hanya modal kerabatan, hanya modal KTA, apa mana? Sudah kesindir kan? Belum ya? Belum atau can beban tenan ini. Alasan fen. Jadi beribadahnya itu pada tepian. Kata para mufassir, ahli tafsir menegaskan ibadahnya tidak sampai hati, cuma sibuk formalitas. Saat kajian sibuk lihat jam dinding, saat tarweh sibuk lihat jam dinding, saat pengajian malam Ramadan, malam Ahad, ustadznya baru naik lihat jam dinding. Maka saya usul, mana jam dindingnya? Ada, ya, alhamdulillah keren. Ya, kalau ada jam dinding saya senang. Karena biasanya di mana-mana musuh bersama itu jam dinding. Karena pengen gek dan rampung. Saat sholat pengen gek dan rampung, saat pengajian gek dan rampung. Lah kalau kemudian kita bermuhammadiyah ataupun berislam, takarannya hanyalah selesai dan selesai, tidak ada penjiwaan, nanti tidak muncul karya, termasuk di dalam amal ibadah kita, amaliyah kita. Oke. Maka selanjutnya bagaimana ketika diuji dengan ujian yang tidak enak? Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Ia berpaling ke belakang, khasirat dunya wal akhirah, maka ia menjadi orang yang rugi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka pastikan ya, kita bukan kategori orang yang sepenting formalitas. Halo, ini saya sampaikan, jangan kita masuk kategori yang penting formalitas. Mas Muhammadiyah, oh KTA duwe. Barang kemudian ditanya, gimana mas, doa iftitah di Muhammadiyah gimana? Aku lagi gaya KTA ya. Lah buat apa KTA? Buat daftar jadi pegawai rumah sakit dong. Ya buat daftar untuk dimasuk di AUM dong. Buatan apa buatan? Buatan deh. Alhamdulillah buatan lendu. Ibu, bapak, Ustaz tuh ngajinya nyindir gimana Ustaz? Sengaja, kalau saya tuh ngaji nyindir. Kenapa? Kalau ngaji saya nina bubukkan, itu namanya dongeng. Tapi kalau ngaji ditampar biar bangun, berarti ada kekeliruan selama ini pada diri kita. Malam lagi deh, sinten aja ngelari. Monggo niku pintunya terbuka, monggo melayu-melayu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita tengok. Saya belum masuk pada inti pembahasan. Ini masih untuk mengarahkan menjadi gambaran yang utuh sampai kemudian nanti kita punya sikap. Ibu, dilihat. Nah, ini sudah mulai masuk terkait dengan fitnah yang tadi kita bahas, yaitu gempuran media sosial yang semakin meresahkan. Apa itu, Bunda? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Silakan dibuka surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih. Kalau kita itu melupakan petunjuk Allah, melupakan Qur'annya, melupakan nasihat, melupakan kajian-kajian yang disampaikan kiai-kiai kita, asatid kita, ulama kita, ada majelis tarjih, ada majelis tabligh, ada para pimpinan-pimpinan. Kok kita melupakan itu? Apa kata Allah? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah membuka semua pintu kesenangan. Lah di sini para mufassir di antaranya menerjemahkan pintu kesenangan di akhir zaman itu adalah gadget atau setan gepeng. Ya, pintu kesenangan di akhir zaman itu apa? Setan gepeng. Ibu, bapak, saya tanya, saat malam kita buka gadget atau setan gepeng, pernah enggak ibu bapak saat buka main HP terus enggak sadar, loh kok saya sudah 3 jam main gadget? Pernah apa badan? Sering apa pernah? Sering apa sering banget? Masya Allah.
Sekarang pertanyaannya saya rubah. Pernah apa mboten ibu buka Quran, bapak buka Quran, saat baca terus tidak sadar, loh saya kok sudah baca 5 jam. Ayo ngacung sinten. Pernah Pak 5 jam nggak sadar gitu? Pak baca Quran berapa jam Pak? 3 jam. Alhamdulillah pun monggo mriki Pak. Mas Parto. Betul apa? Dapat hadiah 100.000. Monggo buat yang artinya menikmati walaupun dengan etika. Tapi secara umum kan sedikit Pak. Gimana Pak? Secara umum sedikit. Artinya apa? Kita lebih menikmati gadget kita dibandingkan Quran kita. Sehingga jangan kemudian hari ini disalahkan ketika media yang hari ini banyak kemudian merusak generasi kita karena generasi kita sudah nyaman dengan gadget, tidak nyaman dengan Qurannya. Ibu bapak dicatat baik-baik. Kebenaran di akhir zaman itu adalah kebenaran frame. Halo? Kebenaran di akhir zaman itu adalah kebenaran frame. Ketika kesalahan diulang-ulang terus dipertontonkan, jadi kebenaran yang diikuti anak-anak kita. Maka pastikan kita berebut ruang atau frame itu. Maka alhamdulillah ada media-media yang banyak sibukkan dengan narasi kebaikan. Maka alhamdulillah ya, pemuda Muhammadiyah itu tagline-nya kan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu wazannya apa Pak? Sabaqon apa istabaqon? Istabaqon. Kalau sabaqon itu baik lomba bareng. Yang penting baik. Tapi kalau wazannya istabaqon, baik, saya harus menang di antara perlombaan kebaikan. Berarti saat kita menjadi pemuda Muhammadiyah angkatan muda, kok kemudian baik saja enggak? Bagaimana kemudian kita meneriakkan fastabiqul khairat? Maka baik itu sudah mesti, tapi kita juga harus membuat sistem agar kita menang. Maka pangapunten ayahanda Pak Sekun, Pak Menteri mengatakan begini, hai anak muda, sibukkan atau isilah ruang-ruang media hari ini dengan isian yang baik. Penuhilah frame ruang hari ini dengan kebaikan. Jangan sampai anak kita buka nyekrol ketemunya joget. Seharusnya saat sekrol ketemunya Masya Allah, majelis tarji PDM Klaten. Siapa? Ustadz Azizi. Masya Allah. Ini ada beliau kawan seperjuangan kami. Masya Allah. Ketemunya ngaji lagi siapa? Ustadz Iska. Masya Allah. Ketemu lagi Masya Allah Prof Wisnu dan kawan-kawan yang lain. Akhirnya apa? Anak kita menemukan kebaikan. Jangan sampai kemudian saat di scroll yang ketemu apa itu Bapak? Abu Janda. Rambut itu kok ditampilkan itu ya. Sudah ngumpat, ya sudah bela Yahudi, Israel. Kok ya banyak peminatnya? Ya, ada di sini pendukungnya Abu Janda? Enggak ada. Masya Allah. Tapi mohon maaf, mereka didanai dan mereka, pangapunten ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, masih mengisi ruang media sosial yang hari ini kita merasa gelisah dan gerun. Maka bunda, ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami sampaikan fakullil murajji ma'al umur bighairi ijtihadin hautal muhawal. Tanpa kesungguhan kita hanya berburu omong kosong, kesuksesan itu tidak bakal terjadi. Termasuk berbicara amalia gerakan-gerakan kita agar kemudian tidak tersisih. Bagaimana? Narasikan terus, gaungkan terus, nggak usah malu jadi kader persyarikatan. Saya ulangi, nggak usah malu jadi kader persyarikatan. Maka ibu bapak ini dibuka pintu kesenangan, maka nggak usah kaget. Nanti kalau ada orang sholatnya malas, ngajinya malas, kesel, tapi kaya, nggak usah kaget. Ayat ini
Dibuka semua pintu kesenangan oleh Allah. Semakin dia menjauh dari Allah, semakin dibuka kesenangannya. Akhirnya apa? Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sekonyong-konyong maka seketika disiksa oleh Allah. Inilah yang disebut dengan istijrah. Jangan-jangan warga Muhammadiyah hari ini dikasih istijrah oleh Allah. Naudzubillah. Semoga kita tidak masuk dalam konteks istijrah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok ini. Sehingga harus muncul sebuah cara pandang agar kemudian kita bisa mempertahankan mentalitas keberagamaan ala Muhammadiyah ini, agar kemudian mampu dirasakan di dunia, termasuk di dunia digital yang sangat meresahkan. Apa dengan ini? Ya, ini bisa dilihat cara pandangnya. Alima annaka la tuqbalu nasihat. Allah tahu bahwa engkau tidak akan menerima nasihat belaka, maka dia menciptakanmu cita rasa dunia agar engkau mudah berpisah dari dunia. Maksudnya apa? Ibu bapak, kadang-kadang kita dikasih nasihat itu kan nggak langsung nyambung. Saat dikasih pencerahan oleh Ustaz Iska, namun langsung kemudian manggut-manggut jenengan. Kadang-kadang nafsu lebih condong bal tukfiruna al-hayatad dunya. Kadang-kadang apa? Lebih memilih dunia karena asik nikmatnya. Tapi ingat, sengaja Allah memberikan kenikmatan dunia agar kita tahu bahwa nikmat dunia itu saat kemudian menjadikan kita kecewa, rasanya tidak enak, sehingga kita akan meninggalkan pengharapan pada dunia. Alamani amali lal hubbi. Oh, yang mudah-mudahan catat sebagai status malam hari ini. Alamani amali lal hubbi. Bukanlah cinta itu yang menjadikan engkau sakit dan patah hati, tetapi karena pengharapanmu kepada makhluk yang terlalu tinggi sehingga hatimu tidak stabil menjadi patah. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita ini ya betul-betul melangkah atas dasar Allah. Kenapa? Karena kadangkala saat kita mendengarkan nasihat menolak, maka Allah memberikan jalan cinta yang disebut apa? Rasakan cinta dunia. Nanti kamu akan kecewa dengan dunia itu. Tapi kalau orang belum pernah merasakan cinta dunia kan masih ngejar. Muhammadiyah saya kira sudah merasakan, ya sudah kaya-kaya deh. Alhamdulillah yang kaya. Loh, secara organisasi sudah kaya, artinya apa? Akhirnya matang, nggak gampang disetir. Sehingga apa? Akhirnya bisa bersikap meninggalkan dunia itu karena sudah dalam genggaman. Saya jadi ingat cerita Allahu Yarham Pak R. Fahrudin. Pak R. Fahrudin itu saat kemudian tugas pimpinan pusat Muhammadiyah, terus diantar supir mobil baru satu di PP, monggo Pak Yai masuk, ditutup, enggak ketutup pintunya, ditutup lagi enggak bisa ditutup, ditutup lagi enggak bisa, sampai 3 kali. Akhirnya bilang, Pak Yai, pintunya nggak bisa ditutup. Apa? Jawab Pak Yai, Pak R, lah gimana mau ditutup, kakiku yang satu masih di bawah. Kira-kira bila ini jenengan misu-misu betul. Ketua PP loh nih. Itu kira-kira drivernya dipecat betul nih. Kalau Pak Iska dipecat betul Pak, kira-kira drivernya. Oh sebenarnya bagus. Saya berharap ada driver yang seperti itu. Jadi muji ustadznya ya. Ibu bapak, ternyata Bapak Air bilang, ya inilah isi dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa kejayaan kehancuran itu kami pergilir antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi tenang saja, tidak usah khawatir, kadang sakit, kadang sehat, kadang kaya, kadang kurang, kadang berkecukupan, kadang kurang. Tenang saja. Boten urusan gumunan, rasa gumunan. Kader Muhammadiyah kok gumunan. Lah karena tidak gumunan, akhirnya apa? Sibuk memberikan pencerahan. Lah bagaimana agar tidak gumunan? Pertama, selesai dengan diri kita. Banyak kader Muhammadiyah ayahanda, mohon izin ayahanda. Banyak kader Muhammadiyah yang kemudian teriak-teriak, oh itu ngajinya kenceng, rumput tetangga lebih bagus. Saya ingatkan. Halo, saya ingatkan semuanya. Panjenengan bilang rumput tetangga lebih hijau itu karena panjenengan tidak selesai
Gini apa nggih? Ayo siapa yang sudah membaca takfis terakhir? Selesai. Siapa yang sudah membaca kemudian apa RAB, RIB? Sudah selesai? Oh semua Pak Iska. Masya Allah. Ibu bapak, ayo saya tanya. Khosaisul khamsah RIB, ya, karakteristik 5 Islam berkemajuan ada 5. Apa mohon? Yang pertama apa? Mabni ala tauhid. Yang kedua, ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Yang ketiga, ihya'ul ijtihad wa tajdid. Kok Pak Iska semua ini? Yang keempat, ya kemarin materinya Pak Iska ya, wasatiyah. Yang kelima, tahqiq ar-rahmatan lil alamin. Ibu bapak, inilah yang menjadi penyakit kita ini sesungguhnya. Kita ini gembor-gembor Muhammadiyah. Barang ditanya, jenenganipun maos produknya dereng. Itu kendalanya. Sehingga apa? Gampang kita ngelirik, gampang kemudian merasa nyaman dengan rumput tetangga. Padahal produk gerakan Masya Allah istimewa. Bahkan banyak yang melirik ingin mengadopsi produk gerakan kita. Ini kami sampaikan kenapa? Untuk menggugah kembali. Kita ini kadang-kadang gugunan, latah. Karena apa? Males kemudian baca. Ayo saya ulangi, males apa? Tak catat baik-baik. Ayo HP-nya dikeluarkan buat status malam hari ini. Loh, keluarkan yang mudah-mudah. Loh, kita kan judulnya agar kemudian medsos kita tidak resah. Lalu kemudian tidak berani pasang status itu gimana Anda ini? Saya ulangi Ibu, catat ya. La tarfa' sautak bal irfa' mustawa kalimati li'annal matar huwa ma yumbitu zahra wa laysa raddu. Enggak usah lihat di situ, enggak saya catat. Ya. Jangan keraskan suaramu, jangan sibuk dengan gayamu, jangan sibuk dengan gerakanmu. Saya Muhammadiyah, organisasi terkait. Jangan sibuk dengan itu. Bal irfa' mustawa kalimati, tapi naikkan kualitas pembicaraan, naikkan kualitas literasimu, naikkan kualitas kerjamu. Li'annal matar, karena sesungguhnya air hujan itu huwa ma yumbitu zahra, yang menumbuhkan bebungahan tanaman, walaysa ra'du, bukan petir guntur yang menyambar-nyambar. Maka produk itu muncul karena siraman, bukan makian, bukan gaya, bukan hanya klaiming. Ini KTA saya nomor bakunya tua. Ini masih 6 digit. Punya Pak Iska ini digit. 732 138. Oh, berarti berapa? 6 digit. 6 digit, generasi agak sepuh. Terus bangga cuma hanya dengan NBN. Halo, kita ini bermuhammadiyah, bukan kemudian sibuk dengan kuantitas, tapi sibuk dengan kualitas. Maka ibu, bunda, ayahanda, kawan-kawan semua jamaah, kembali kami sampaikan, tidak usah gumun dengan isi dunia. Dunia itu dari dulu ya gini-gini saja. Ada enak, ada tidak enak, enak syukuri, tidak enak ya sabar. Tetapi yang perlu kita sikapi adalah di mana kita mengambil bagian untuk merawat dunia ini. Di mana kita mengambil bagian untuk mengambil kiprah terbaik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan cara pandang lain. Ya. Tidak ada yang dapat melepaskan dirimu dari sifat keburukan kecuali bila engkau menyadari sifat agung yang ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau warga Muhammadiyah kok kemudian ketauhidannya belum selesai, maka apapun produknya mesti bermasalah. Halo, di dalam 7 pokok pikiran persyarikatan Muhammadiyah, poin pertama apa Ibu Bapak? Halo, yang NBM-nya digitnya masih 6. Apa 7 pokok pemikiran persyarikatan Muhammadiyah? Poin pertama, hidup manusia bertauhid, harus bertauhid. Hidup manusia itu harus bertauhid.
Lah ketauhidan itulah yang menjadi cara pandang pokok sehingga akan memunculkan cara nalar yang disebut dengan apa itu Bapak? Musyahadah. Apa? Musyahadah. Sehingga setiap melihat permasalahan karena melihatnya dengan cara pandang musyahadah, maka akan mampu melihat ruang di balik itu. Atau di dalam ayat lain di dalam surat Al-Furqan Allah menegaskan gini. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Badi'uz Zaman Said Nursi di dalam tafsirnya menegaskan ini, inna aradnal amanata, langit, bumi, gunung itu dikasih amanat tapi menolak. Yang menerima manusia, maka manusia disebut zaluman jahula, zalim dan bodoh. Kenapa kok manusia menerima sedangkan langit, bumi, gunung enggak menerima? Tafsiran daripada Said Nursi atau Badi'uz Zaman Said Nursi, ya ulama Turki, mengatakan gini, Ibu Bapak. Sesungguhnya manusia itu belum selesai dengan egonya, tetapi langit, bumi, dan gunung karena khawatir dengan egonya, maka ia menolak amanah itu. Karena amanah di situ ditafsirkan dengan makna ego. Lah ego mempunyai dua jenis. Yang pertama ego dalam makna ismi, yang kedua ego dalam makna harfi. Ego dalam makna ismi itu keakuan. Bayangkan kalau langit itu keakuannya tinggi, nurunkan petir, hujan sakar pede, gimana Pak yang terjadi? Rusak berantakan. Bagaimana kalau gunung itu egonya tinggi dan menerima amanat itu, diledakkan, batu dilempar-lempar. Mereka tidak menerima semua. Kenapa? Karena khawatir dengan ego. Tapi manusia yang bodoh dan zalim menerima amanat itu. Maka jangan sampai kita masuk dalam ego yang pertama dalam makna ismi, tidak boleh. Tapi harus di dalam makna ego yang kedua, yaitu makna harfi. Makna harfi itu gini Bapak Ibu. Kita melihat pantai indah, pertanyaannya, saat ada cermin, terus di depannya ada pantai indah, keindahan cermin, gambaran pantai yang ada di cermin ini karena cerminnya atau karena pantainya? Halo, karena cerminnya atau karena pantainya? Karena pantainya. Kalau nggak ada pantainya ya nggak ada gambaran di dalam cermin. Gimana Pak? Kalau nggak ada bendanya, maka tidak akan muncul gambaran di dalam cermin. Begitu pula orang mukmin. Kita akan melihat segala sesuatunya saat sehat, Masya Allah. Tidak berhenti pada penilaian kesehatannya. Siapa yang memberikan kesehatan? Setelah pertanyaannya siapa, lantas apa yang kemudian aku lakukan? Itulah makna ego dalam makna harfi. Sehingga melihat sesuatu jauh ke depan, dan itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk Kiai Haji Sujah saat melihat dan mentafsirkan surat Al-Ma'un. Cara pandang apa ego dalam makna harfi, tidak kemudian ismi yang digunakan. Jadi melihatnya itu sudah ke depan. Saat melihat keindahan, Masya Allah, keindahan ini siapa yang mengatur? Saat melihat banyak orang seperti ini semua punya keinginan. Ada yang pengen pengajiannya kayak dan Rampung, ada yang pengen kemudian kayak dan Mulai, ada yang pengen kemudian Ustaz ngomong-ngomong kayak dan leren. Macam-macam keinginannya. Kullu ra'sin ra'un, setiap kepala punya pendapat. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pastikan kita punya cara pandang yang jauh lebih tinggi, yaitu cara pandang ketakutan. Ini pengantar untuk kemudian kita mempertahankan amaliyah. Karena urusan amaliyah di Muhammadiyah itu gampang, sudah digarap oleh majelis tarjih, tinggal kita praktek. Tapi yang susah kenapa? Sampai ke sana, berangkat ke sana, itu yang susah. Maka Nabi mengatakan gini, faman hurrima an khairiha faqad hurrima an kulliha. Siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah saat Ramadan baca Quran itu gampang, kok enggak baca?
Saat sholat tarawih itu gampang kok gak tarawih. Saat sedekah itu gampang kok gak sedekah. Saat kemudian puasa itu gampang kok gak puasa. Apakah iya di luar bulan suci Ramadan Anda bisa lebih taat dibandingkan bulan suci Ramadan? Saged apa mboten? Mboten mungkin. Kalau Ramadan saja Allah kasih kesempatan kemudian kita gak tergugah. Padahal kesempatannya luar biasa. Maka Ibnu Hazm menegaskan gini, qallama ra'aitu amran an kamu fadhi'a illa wa fata wa lam yakun ba'du. Seringkali kita dikasih kesempatan kok enggak diambil, maka kesempatan itu tidak terulang. Usia panjenengan tidak terulang, Bunda. Kalau 60 besok 61, besok 62. Dan saya lihat ini banyak veteran muda ini. Ini berarti sudah cekak-cekak ini. Tampaknya kalau Pak Iska ini lebih dulu dari saya. Begitu dia Pak Iska. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ya, karena kematian ini adalah rahasia Allah, kita tidak ada yang tahu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, oleh karenanya agar kemudian kita punya pertahanan di dalam dunia yang serba kemudian tidak stabil dengan media sosial, maka mari kemudian kita pahami, kita ini punya as-sahsiyah, jati diri warga Muhammadiyah, termasuk amal Muhammadiyah, amaliyah kita dimasuk di dalam as-sahsiyah kita. Apa as-sahsiyah warga Muhammadiyah, jati diri warga Muhammadiyah? Yang pertama, jati diri warga Muhammadiyah atau gerakan Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam. Maka warga Muhammadiyah itu wajib ngaji. Bu, sebulan ngaji berapa kali di Klaten? Setiap minggu. Alhamdulillah. Berarti sudah masuk kepribadian atau ciri karakter orang Muhammadiyah. Maka as-sahsiyah yang pertama itu gerakan Islam. Berarti gak hanya ngaji saja. Yang kedua, kalau ngajinya mateng, halo ibu bapak, kalau ngajinya mateng, akhirnya gak gampang kemudian mukul kanan mukul kiri. Karena apa? Punya pemahaman. Ya sekarang, mohon maaf, banyak yang gaduh. Kata nama badan, pertanyaan saya, Islam masuk Indonesia itu barusan apa dari dulu? Apakah dulu tidak ada ulama? Kira-kira ulama-ulama dulu itu lebih pintar daripada kita atau kita lebih pintar dari mereka? Nah, kadang-kadang kita ngaji baru seminggu, baru sebulan, baru setahun sibuk menyalahkan orang. Wow, catat baik-baik. Orang kalau rajin ngaji berbenah diri itu menjadi muhajir. Apa? Muhajir itu orang yang berhijrah. Tapi ada orang yang baru ngaji tapi nggak jadi muhajir, tapi jadi hakim. Senang menghakimi orang. Kata orang banget. Banyak. Maka di Muhammadiyah tidak boleh sibuk menghakimi orang. Ayo jadi muhajir dulu. Kalau kita sibuk ngaji dulu, sibuk belajar dulu, pantas. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Hanya jawab sampai benar. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. 9. Assalamualaikum. Terus produk-produk yang lain ada PHIWM, MKCH,